Baik, saudara-saudara terkasih, pertemuan pada jam keraiman ilahi ini luar biasa dan memberikan peneguhan untuk kita semua bahwa kita adalah benar-benar manusia yang terberkati. Jadi Anda dan saya adalah manusia-manusia terberkati. Kita patut bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita hidup bertabur dengan berkat. Nah, permenungan pada sore hari ini saya mengambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 1 ayat 3. Surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Wow. Wow. Hidup bertabur dengan berkat. Oh, betapa indahnya. Hidup bertabur dengan berkat. Aku diberkati, engkau diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Nah, pertanyaannya kan sangat sederhana. Believe or not. Pitados menapa mboten? Percaya atau tidak bahwa hidup Anda, hidup saya bertabur dengan berkat. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus tadi bahwa Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Hei, opa, oma, papa, mama, saudara-saudari, orang-orang muda, Kristus tadi mengatakan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi, apalagi yang kita perlukan? Kita memiliki berkat rohani dari Tuhan. Saudara-saudari, untuk seorang laki-laki yang pekerjaannya bukan memasak, kalau pekerjaannya masak wajar ya, saya kan romo, tapi saya punya hobi yang aneh. Hobinya yaitu masak, saudara-saudari. Jadi, saya ini kalau berada di dapur, kayak anak kecil dapat mainan baru gitu loh. Saya senang di dapur. Jadi, keanehan kedua adalah saya hobi belanja bukan belanja di mall, belanja di pasar tradisional itu loh. Jadi saya kalau beli bawang, beli lombok, itu senang sekali. Aneh ya. Aneh saya ini. Menurut ibu-ibu aneh nggak? Bapak-bapak, aneh nggak? Halo? Enggak, Romo. Tapi nggak tahu, karena dari kecil ya, karena kan ibu saya kan buka catering gitu loh, saudara-saudari. Jadi saya itu dari kecil tuh sudah di dapur, masak. Meskipun sebenarnya saya tuh pengen main bola, pengen kayak teman-teman yang lain, yang laki-laki yang lain. Tapi ya saya kasihan ibu saya. Ya saya yang bantu masak, gitu loh. Jadi saya bantu masak, bantu apa. Jadi sekarang ini, kalau berada di dapur, makanya saya kalau di paroki, kalau saya sendiri di paroki atau dengan teman yang sama-sama suka masak, biasanya saya ada kesepakatan, kita nggak usah punya pembantu ya. Kenapa? Nanti kasihan pembantunya grogi dengan kita kan. Kan banyak pembantu-pembantu justru belajar masak dari saya, saudara-saudari. Nah, apa maksudnya saya cerita begini? Dari situ saya merasa terberkati. Karena apa? Saya suka sekali untuk membagikan pengalaman atau membagikan berkat ini. Jadi kalau ada bencana alam, bencana atau apa di Kalimantan misalnya dulu ada banjir, saya suka sekali di dapur umum. Dan Anda jangan berpikir apa, saya di bagian masak. Jadi masak pakai wajan yang besar itu biasa saya, pakai gede gini. Bisa sampai 300, 400 orang saya masak. 500. Jadi saya senang sekali. Nah, mengapa saya cerita begini? Karena kita bicara mengenai berkat. Nah, pada saat berkat itu dibagikan, di-share-kan, ya, dibagikan, kita membuka hati kita, open your heart, open your mind, open your life for others. Membuka hati, membuka pikiran, membuka hidup kita untuk sesama. Tuh, kok di-mute? Jangan di-mute saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah, yang saya katakan, pada saat berkat yang Anda terima, Anda bagikan, berkat rohani dari surga, tadi dikatakan Tuhan,
segala berkat rohani di surga. Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Ini amazing, saudara-saudara. Ini dahsyat. Yang banyak tidak disadari. Orang berlomba-lomba mencari mujizat, orang berlomba-lomba mencari penyembuhan di sana di sini. Padahal Tuhan sudah memberikan mujizat itu. Padahal Tuhan sudah memberikan berkat itu. Padahal Tuhan telah memberikan penyembuhan atau mujizat atau berkat atau apa saja kepada kita. Loh kok bisa Romo? Iya. Hanya masalah kita menyadari atau tidak. Karena pikiran manusia kadang-kadang menjauh dari apa yang menjadi maksud Tuhan. Sore ini, saya memberikan pelajaran yang luar biasa kepada Anda bahwa pikiran kita kadang-kadang menjauh dari pikiran Tuhan. Maksudnya apa Romo menjauh dari pikiran Tuhan? Yang saya mau katakan begini, saudara-saudari yang terkasih, pikiran Anda, pikiran saya, atau pikiran manusia secara umum, kadang-kadang, mohon maaf, tidak sefrekuensi dengan Tuhan. Saya katakan begini, kita tidak sefrekuensi itu begini. Contoh, Tuhan mengajak kita mengasihi. Tuhan mengajak kita menerima kenyataan. Tuhan mengajak kita bersabar. Kita tidak sabar. Kita sulit mengasihi. Kita dendam. Kita penuh kebencian. Itu namanya tidak sefrekuensi. Nah, saudara-saudari, hari ini kita disadarkan bahwa apa? Bahwa kita hidup bertabur dengan berkat. Tetapi berkat itu bukan menurut mata manusia, penilaian manusia, kacamata manusia, logika manusia. Kita belajar melihat, merasakan, mendengar, mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa Romo yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diberikan. Dan diberikan di sini, berkat yang diberikan ini pada saat Anda dengan sepenuh hati berrelasi dengan Tuhan, sefrekuensi dengan Tuhan. Saudara-saudari, hidup itu indah. Dan keindahan hidup itu adalah pada saat Anda memahami apa yang Tuhan mau, bukan yang Anda atau saya mau. Kalau kita maunya enak, maunya itu serba sukses, serba kaya. Tidak, saudara-saudari. Andai kata Anda pun kaya, andai kata Anda pun memiliki banyak uang, banyak rezeki, oke, disebut berkat boleh. Tetapi kalau Anda pun sakit, itu bisa juga disebut berkat. Karena apa? Karena di dalam Tuhan, Anda sehat atau sakit, Anda atau kaya miskin, nggak masalah, saudara-saudari. Hidup bertabur berkat itu artinya apa? Hidup bertabur berkat rahmat kasih Tuhan yang bukan ukurannya manusia. Saudara-saudari, saya boleh sharing sedikit ya? Boleh ya? Saya tadi main-main ke suatu biara di Palangkaraya. Terus kepada suster-suster itu saya tunjukkan foto-foto keluarga saya. Saudara-saudari, saya tunjukkan kepada para suster itu, saya punya saudara itu ganteng-ganteng, cakep-cakep. Saudara-saudara. Ponakan saya juga cantik-cantik, putih-putih gitu loh. Dan saya hitam, jelek. Saya ini paling jelek di keluarga saya, demi Tuhan. Saya ini paling jelek, sudah jelek, hitam lagi, pendek lagi. Saudara-saudari, lengkap. Dan dibandingkan saudara-saudari, saya paling bodoh, saudara-saudari. Saya paling bodoh. Oh, Romo kan Romo pinter. Iya, dibandingkan saudara-saudari saya. Anda bisa bayangkan, kalau saya tidak mensyukuri berkat dari Tuhan, kan saya minder, toh. Saya menjadi minder, luka batin, kepahitan, dan lain sebagainya. Betapa sedihnya hidup saya. Tetapi saya mensyukuri bagaimana? Bahwa life is beautiful. Hidup itu indah. Keindahannya bukan pada fisik saya. Mungkin saya tidak cakep, mungkin saya tidak hebat, mungkin saya tidak pintar sekali, tidak jenius. Tetapi saya memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Bagi saya, bersyukur atas kasih Tuhan itu berkat terindah. Bersyukur kepada Tuhan itu berkat terindah. Ikuti saya semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya mau lihat. 1, 2, 3. Wah, gitu. Oma kok nggak ikut? Ibu Oma Lisa Nauli ikut dong. Nggak ikut, saya lihat. Jadi, mensyukuri berkat Tuhan itu adalah mensyukuri, berterima kasih, itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan ini. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang saya mau katakan kepada Anda. Nah,
Saya mau mengatakan apa, saudara-saudari? Berkat terindah dari Tuhan itu adalah apa? Pada saat Anda mensyukuri rahmat kasih Tuhan. Berkat terindah itu adalah apa? Menyadari Anda dikasihi Tuhan. Berkat terindah dari Tuhan itu apa? Menyadari bahwa Anda menjadi bagian dari proyek Tuhan. Proyeknya apa, Romo? Untuk mengasihi sesama. Saudara-saudari, makanya jangan stres. Hello, Opa Oma, jangan stres ya. Boleh banyak utang, banyak masalah, tapi jangan stres. Karena apa? Kita penuh berkat. Kok bisa, Romo? Wong saya banyak utang kok penuh berkat. Nah, dilihat dalam sudut apa dulu. Utang boleh ada, masalah boleh ada. Tetapi Anda harus tetap sadar bahwa Anda dikasihi Tuhan. Karena urusan masuk surga bukan urusan utang, saudara-saudara. Urusan masuk surga itu urusan berbuat baik. Urusan masuk surga itu bagaimana Anda menjalankan firman Tuhan. Makanya kalau saya merenungkan lagu itu ya, merenungkan lagu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, disinilah aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Aku merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu itu kekuatan bagi langkah hidupku. Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan firman-Mu siang malam, menyadari kasih Tuhan, menyadari bahwa Tuhan berbelas kasih dalam kehidupan kita, itu artinya berkat, saudara-saudari. Amin. Itu artinya berkat. Saudara-saudari, saya ajak Anda sungguh-sungguh menyadari dan bersyukur. Saya ajak Anda untuk melihat bahwa kehidupan itu menjadi indah kalau kita mencoba berusaha sefrekuensi dengan Tuhan. Amin. Sefrekuensi dengan Tuhan. Katakan pada diri sendiri, ikuti saya. Aku hidup sefrekuensi dengan Tuhan. Aku hidup sefrekuensi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga semangat Anda untuk berdevosi kerahiman ilahi, semangat yang didasari kesadaran bahwa Anda menjadi manusia yang ditaburi berkat Tuhan. Ditaburi berkat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudari, itu permenungan dari saya. Semoga berarti. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host.